Sama seperti hari-hari biasa, proses belajar mengajar tetap berjalan di Sekolah Dasar Negeri 240 yang berada di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing, Natal. Terlihat siswa-siswi di sekolah dasar tersebut begitu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Mereka dengan seksama mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran mereka. Beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri 240 yang terletak di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing, Natal. Sekolah dasar yang menjadi tempat anak-anak desa tersebut menimba ilmu kondisinya sungguh memprihatinkan, seperti yang terlihat pada video yang diambil pada Senin 16 Juni 2025. Sebanyak 114 murid di sekolah ini harus belajar dalam kondisi yang memprihatinkan. Ini akibat dari gedung sekolah tempat mereka menimba ilmu rusak parah. Terdapat 6 ruangan kelas tempat belajar mengajar di sekolah ini yang mengalami kerusakan, mulai dari atap ruang kelas yang bocor, hingga dinding bangunan sekolah yang terbuat dari papan bolong di beberapa bagian. Mirisnya lagi, bangku dan meja yang digunakan siswa untuk belajar juga kurang. Hal ini mengharuskan kursi guru yang berada di ruang kantor harus digunakan para murid untuk belajar, dan jika turun hujan, ruangan kelas di sekolah mereka basah akibat guyuran hujan dari atap yang bocor. Di sekolah dasar ini, hanya memiliki 11 tenaga pengajar, termasuk kepala sekolah. Tak ayal, kondisi seperti ini membuat orang tua murid khawatir akan anaknya yang sedang menuntut ilmu. Sesekali orang tua murid datang untuk memantau kondisi anak mereka. Seperti apa abang melihat kondisi sekolah anak-anak seperti ini? Kalau bisa kiranya dibangunlah sekolah ini kan. Masalahnya kayak gini lah, nggak layak lagi kan. Kenapa abang bilang nggak layak? Ya kayak gini lah, seperti sekolah-sekolah yang lain kan udah banyak yang dibangun. Kan kesini belum ada pembangunannya. Jadi ya dilihatlah gimana kondisinya sekarang kan. Atap-atapnya? Atapnya kayak gini lah. Orang udah direnovasi semuanya kan. Kita belum. Sekolah sini belum. Rusak parah. Rusak parah memang. Terus kan abang kan sekolah anak di sini. Iya. Nggak takut bang, nggak khawatir. Sebenarnya takut, tapi gimana lagi kan. Nah, kayak gini lah, maksudnya dibikin pemerintahnya kan. Nggak ada pilihan sekolah lain, jauh? Nggak ada lagi, jauh. Jadi, dari jalan ke sini, mau pindah sekolah, 2,5 kilo, jalan raya kan. Tapi abang tiap harinya tetap mantau kondisi anak-anak? Ya, memang iya. Tetap abang datangi, melihat iya, gitu? Iyalah. Apa bang harapannya abang? Harapannya dibangun lah, sama pemerintahnya kan. Pemerintah daerah. Menurut Kepala Sekolah SDN 240, sejak tahun 2007 silam hanya 2 kali bangunan sekolah ini mendapatkan perehaban, itu pun hanya bagian atap ruangan, dan 1 unit ruang kelas baru dari Dinas Pendidikan setempat. Dia menambahkan, bukan merasa enggan untuk mengajar, namun para guru di sekolah ini merasa takut akibat kondisi ruang kelas yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan para murid di sekolah ini. Menurut saya Pak, kondisi sekolah sekarang maksudnya wajiblah diperhatikan. Maksudnya tidak layak Pak. Itu kenapa? Kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain kan Pak. Jangankan saya di situ kepala sekolah, dari dulu udah lama kan Pak sekolah itu. Apanya yang nggak layak? Bisa dijelaskan? Apanya? Bangunannya Pak. Takut kita nanti kena anak-anak kita kan. Anak didik dapat tertimpa kalau datang angin kencang ibaratnya Pak. Apa-apa saja yang rusak itu Bu? Atap Lapon. asbesnya itu kan. Dinding Pak Bang Pak. Udah ada Bu diajukan Bu? Minta bangunan baru atau gimana Bu? Tapi proposal Pak udah berapa? Udah berapa ya Bu? Udah. 1 semenjak saya di situ Pak, sama Ibu Korwil 1.
sama Bapak anggota Dewan dari sini satu. Semalam sama Bapak anggota Dewan kan satu. Harapannya lah Bu kepada pemerintah. Harapan kami Pak sangat besar, minta tolong sebesar-besarnya Pak, supaya datang bantuan ke sekolah kami itu Pak. Oke, supaya dibangun ya Bu ya. Supaya dibangun Pak, secepatnya Pak. Bu, kondisi seperti ini itu dikeluhkan orang tua siswa nggak Bu? Dikeluhkan orang tua, sangat dikeluhkan Pak, Itu sangat seperti apa? dikeluhkan. Ceritakan. Saya tidak bisa menjawab ke masyarakat itu Pak, dari mana saya menjawabnya? Sedangkan saya di situ baru kan Pak. Nah itulah Pak kondisinya sekarang. Itu yang 6 lokal itu layak nggak ke 6 lokalnya? Pak, saya rasa Pak tidak layak. Di tengah pemerintah fokus berbenah menggratiskan pendidikan, namun, di pelosok desa masih terdapat sekolah dengan minim fasilitas, dan kondisi bangunan tak layak. Pihak sekolah mengaku telah kerap melayangkan proposal kepada berbagai pihak untuk mendapatkan bantuan pembangunan sekolah, semata agar para murid di sini mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai.